Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada pertemuan hari ini kita kembali lagi di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Kita akan masuk ke KD yang baru, yaitu tentang konfigurasi routing statis. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin berdoa. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi baru, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Sebelum kita lanjutkan ke materi routing statis, Ibu akan melakukan review terlebih dahulu nih, ya, pada materi sebelumnya. Oke, sudah ya, di sini ada sebuah topologi. Oke, ya. Kemarin kita sudah mempelajari apa? Oke, VLAN. VLAN itu ada berapa jenisnya, atau VLAN apa saja yang sudah kalian pelajari? VLAN access link dan VLAN trunk link. Sekarang VLAN access link itu apa sih karakteristiknya? Konfigurasinya dengan mendaftarkan port. Pendaftaran port saja. Oke, baik. Sekarang Ibu akan memberikan sebuah ilustrasi sebelum kita masuk ke materi konfigurasi routing statis. Oke, di sini ada sebuah topologi. Ya, ada sebuah topologi di sini. Ada yang masih ingat kalau misalnya satu router ini mewakili satu apa? Satu. Siapa nih? Satu jaringan, gitu ya. Jadi satu router di sini mewakili satu jaringan, gitu ya. Kemarin kita udah belajar mengenai jaringan LAN pas kelas 10. Terus kemarin sudah belajar mengenai VLAN, ya, mengenai VLAN. Pembagian jaringan berdasarkan VLAN walaupun hanya menggunakan satu switch doang. Nah, sekarang ini ada sebuah topologi di sini. Oke, topologinya terdiri dari dua router di sini. Nah, masing-masing router terdiri dari satu buah switch. Nah, setiap router mewakili satu buah jaringan. Sebelah kanan jaringan B, sebelah kiri jaringan A. Coba kita tes ya. Oke, successful ya. Berhasil nih. Sekarang kita tes lagi nih, di PC 2 ke PC 3 harusnya sukses juga. Oke, karena apa? Ada yang bisa menyimpulkan kenapa dari sini ke sini berhasil, ini ke sini berhasil? Karena apa? Karena berada pada satu jaringan. Ini jaringan A sendiri, jaringan B sendiri. Sekarang nih, misalnya Ibu mau kirim paket tapi antar jaringan, ya, dari jaringan A ke jaringan B. Misal dari PC 0 ke PC 2. Nah, hasilnya adalah failed ya. Padahal udah diberikan IP. Failed. Terus, kadang kita coba tes, misalnya dari PC 3 ke PC 1. Harusnya hasilnya juga fail. Tapi ketika kita membangun sebuah jaringan, pastinya nantinya harusnya jaringan A sama jaringan B itu harusnya bisa terhubung atau bisa berkomunikasi. Berarti kira-kira kita harus melakukan apa nih pada topologi ini agar jaringan A ke jaringan B bisa saling berkomunikasi? Apa? Daftarin gateway kan, IP gateway. Berikan IP gateway, coba ya kita berikan IP gateway ini. Lihat ya. Dibuka sini gateway-nya 10.1.
Kita tes ya, PC2 kita kasih gateway juga. PC2 168 20.20.1. 1 sama 2 ya, kita kirim paket data yang sudah diberikan gateway. Fail juga, masih belum berhasil nih. Jadi klik 2 kali masih fail. Berarti jawabannya harus diapain dulu? Apa? Ngencang? Setting di router apa di router? Port status. Apanya? Port status. Ini nih, yang bold apa ini? Routing status. Nah, ini yang harus kita setting routingnya dulu. Kita harus konfigurasi routingnya dulu supaya nanti dari PC 0 dari jaringan A ke PC 2 di jaringan B bisa berkomunikasi. Kita harus setting di router yaitu routing statusnya dulu. Ya, gunanya routingnya adalah agar PC antar jaringan bisa berkomunikasi. Karena ingat ya, yang hanya bisa menentukan jalur paket data itu hanya siapa ini? Router. Cuma router yang bisa menentukan jalur paket data. Kalau switch itu nggak bisa. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau membutuhkan komunikasi antar jaringan, kita membutuhkan sebuah router. Paham ya? Fungsi dari routing status. Oke, sekarang kita lihat dulu ya mengenai tujuan pembelajarannya. Oke, kita masuk di kompetensi dasar 3.4, yaitu mengenai mengevaluasi routing status. Sebelum mengevaluasi, berarti kita harus membangun dulu ya konfigurasi routing statusnya. Baru nanti kita evaluasi hasilnya seperti apa. Terus yang ke 4.4 baru kita mengkonfigurasi langkah-langkahnya seperti apa. Apa yang harus kita perhatikan ketika mengkonfigurasi routing status. Lalu berikutnya adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi dan praktikum, 1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep routing status dengan percaya diri. 2. Peserta didik dapat menjelaskan perintah dasar routing status dengan percaya diri. 3. Peserta didik dapat menentukan langkah konfigurasi routing dengan mandiri dan percaya diri. 4. Peserta didik dapat melakukan konfigurasi routing status dengan mandiri dan percaya diri. 5. Peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi routing status dengan mandiri. 6. Peserta didik dapat membuat laporan hasil konfigurasi routing status dengan mandiri. Menggali pengetahuan kalian mengenai routing status, ini topologinya seperti ini. Ibu sudah membuat sebuah LKPD atau lembar kerja. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Topologinya sama kayak yang tadi. Kalian nanti harus mencari tahu apa itu routing, khususnya routing statis, karena nantinya routing itu dibagi dua, ada yang statis dan dinamis. Apa itu routing statis? Terus yang berikutnya, bagaimana perangkat antar jaringan dapat saling berkomunikasi. Kayak tadi ya, gimana nih PC 3 ke PC 0 bisa komunikasi, caranya gimana? Terus nomor 3, apa kelebihan dan kekurangan dari routing statis? Misalnya sama kayak VLAN, pasti setiap teknologi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Terus nomor 4 baru kalian bikin nih, kalian bangun topologinya, kalian bikin dulu di Cisco pakai tracer, baru tentukan langkah konfigurasi routing status. Nah, ibu maunya kalian sendiri eksplorasi. Kalau biasanya diberikan panduan ya langkah-langkahnya, ini kalian mencari sendiri. Silakan kalian cari melalui buku yang ada di sana ataupun nanti bisa googling di internet. Lakukan kegiatan literasi di buku ataupun bisa juga googling di internet. Kerjakan KPD ini secara berkelompok, satu kelompok hanya 2 orang. Oke. Itu sebelum dimulai diskusinya, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup? Silakan dilanjutkan.
kami mengenai konfigurasi router statis. Perkenalkan, nama saya Sarah Syarifah Zahra. Saya Nandita Sukazamarina. Kalian melakukan praktikum melalui diskusi bersama teman kelompok. Sekarang Ibu tanya ya untuk mengevaluasi. Siapa yang bisa menjawab apa itu routing? Ya silakan Nandita. Routing itu proses meneruskan paket-paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa melengkapi? Angga. Routing adalah proses memindahkan paket data dari sumber ke tujuan secara manual oleh admin. Ya, terima kasih. Berikutnya, tadi kita sudah melaksanakan nih routing itu kan ada dua, statis dan dinamis. Nah, ada yang bisa menjelaskan lebih detail apa itu routing statis? Oke, silakan Farhan. Jadi routing statik itu adalah proses menentukan jalur jaringan secara manual oleh network administrator. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ada yang bisa melengkapi atau menambahkan lagi? Kayak Adam. Ya, silakan Adam. Jadi routing statis itu adalah proses setting router jaringan yang menggunakan tabel routing yang dikonfigurasikan secara manual oleh network administrator. Oke. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mendapatkan nih apa itu routing dan routing statis. Sekarang bagaimana langkah-langkah routing nih, contohnya pada router pertama. Siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkahnya? Oke, Masya, silakan. Satu, itu configure di root, spasi network tujuan, spasi subnet mas, spasi gateway IP root, dekonfigurasi spasi tujuan 58.1.0, tapi saya 255, 255, 255, dan 10. Oke, terima kasih. Tadi sudah disebutkan oleh Marsha langkah konfigurasi pada L1 router pertama. Sekarang untuk di router yang kedua, ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Rizky. Konfigurasinya itu IP root spasi network tujuan itu 192.168.0.0, lanjut spasi subnet masknya yaitu 255.255.255.0, lanjut spasi gateway yaitu 10.10.10.2. Oke, benar ya, cukup. Sudah cukup. Terus kita melakukan evaluasi sedikit nih mengenai routing statis. Nah, evaluasinya nih sekarang coba akses mentimeter.com. Ya, kalian akses sini. Terus masukin kodenya. Kodenya 64047282. Di situ ada pertanyaan mengenai routing statis dan langkah konfigurasinya. Kalian masukin apa aja yang kamu ketahui tentang routing. Ya, silakan kalian masukkan informasi apapun yang kalian ketahui tentang routing di mentimeter.com. Silakan ya. Oke, ini sebagian sudah masuk jawabannya ya mengenai routing statis dan langkah konfigurasi. Untuk pertemuan hari ini aku cukupkan. Ada yang ditanyakan? Ya, udah paham semua. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi pada routing statis. Oke, silakan dipersiapkan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya tetap semangat, bisa mengeksplor lebih baik lagi daripada hari ini. Tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.